Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang setia, setiap manusia pasti akan menghadapi sebuah kepastian, sebuah perpisahan yang tak terelakkan dari dunia ini. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita mengakhiri perjalanan hidup kita dan bekal apa yang kita bawa. Hari ini kita akan membahas tentang Husnul Khotimah, sebuah akhir kehidupan yang baik yang menjadi dambaan setiap muslim. Bukan hanya sekedar kematian yang tenang, melainkan sebuah penutup hidup yang diridhoi oleh Allah, membawa kita menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Apa saja amalan dan persiapan yang bisa kita lakukan untuk meraih anugerah agung ini? Bersama saya Devi Yulia, mari kita selami bersama bagaimana mempersiapkan diri agar akhir hayat kita berujung pada Husnul Khotimah, bekal terbaik menuju akhirat. Husnul Khotimah adalah harapan terbesar sekaligus ketakutan terbesar seorang muslim. Setiap kita tentu ingin wafat dalam keadaan terbaik, dengan iman di dada, zikir di lisan, dan ketenangan di hati. Namun tidak semua orang diberi anugerah itu. Ada yang sepanjang hidupnya terlihat soleh, tetapi di detik-detik terakhir tergelincir karena godaan setan, lalu meninggalkan dunia dalam keadaan buruk. Sebaliknya, ada yang hidup penuh dosa, namun menjelang ajal, Allah beri taufik hingga menutup hidup dengan kalimat tauhid. Inilah rahasia besar yang Allah sembunyikan agar kita senantiasa waspada, tidak merasa aman dengan amal kita, dan tidak pula berputus asa dari rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini mengingatkan bahwa kematian adalah pintu menuju keabadian. Surga dan neraka menanti dan kunci pintunya adalah bagaimana kita menutup perjalanan hidup ini. Meraih Husnul Khotimah bukanlah perkara yang ringan. Bahkan para ulama dan orang soleh pun senantiasa khawatir akan akhir hidup mereka. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar yang ribuan hadis ada dalam hafalannya, pernah ditanya saat sakaratul maut, "Bagaimana keadaanmu wahai imam?" Beliau menjawab, "Setan masih berusaha menyesatkanku." Ia berkata, "Engkau telah selamat dariku, wahai Ahmad." Lalu aku berkata, Belum selamat sampai ruh ini keluar dari jasadku." Begitu beratnya perjuangan di saat terakhir, hingga orang sehebat Imam Ahmad pun masih khawatir akan tipuan setan. Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa setan akan datang di akhir hayat seseorang berusaha merusak imannya. Karena itu, kita dianjurkan senantiasa memohon perlindungan. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku pada akhirnya, sebaik-baik amalanku pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu." Hadis riwayat Hakim. Imam Sufyan Al-Tausuri rahimahullah, seorang ulama besar, memberikan 4 ikhtiar utama untuk meraih Husnul Khotimah. Pertama, menjaga iman dan ketakwaan dengan istiqomah. Jangan sekali-kali bermain-main dengan dosa, apalagi syirik, sebab bisa jadi itu yang menutup hidup kita. Kedua, memperbaiki lahir dan batin, memastikan niat kita hanya untuk Allah. Amal yang tampak besar bisa tak bernilai jika niatnya tercampur ria. Ketiga,
memperbanyak doa agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam pun berdoa dengan indah. Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Keempat, membiasakan zikir dalam segala keadaan. Karena orang yang lisannya terbiasa menyebut Allah akan lebih mudah mengucapkan syahadat saat ajal menjemput. Tanda-tanda husnul khotimah telah dijelaskan para ulama. Ada yang meninggal dunia dengan senyum merekah, ada yang wafat dalam sujud, ada pula yang wafat saat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Betapa indahnya jika detik terakhir hidup kita ditutup dengan kalimat tauhid. Sebaliknya, ada pula orang yang mengalami su'ul khotimah. Ia sulit mengucapkan syahadat, bahkan ada yang justru menyebut nama dunia yang ia cintai. Ulama menuturkan kisah seseorang yang biasa berdagang kain. Ketika sakaratul maut, ia dituntun untuk mengucapkan syahadat. Namun yang keluar dari mulutnya justru, ini kain bagus, ini kain indah. Lisan itu terbiasa dengan dunia, sehingga di akhir hidup pun yang keluar hanyalah dunia. Na'udzubillah. Mari kita renungkan, apa yang biasa kita lakukan sehari-hari, itulah yang kemungkinan besar akan menjadi penutup hidup kita. Jika terbiasa dengan zikir, insya Allah lidah ini akan ringan mengucapkan syahadat. Namun jika terbiasa dengan maksiat, jangan-jangan saat ajal tiba justru maksiat itu yang menjadi penghalang. Ibnu Rajab Al-Hambal berkata, seseorang akan meninggal dalam keadaan sebagaimana ia hidup, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana ia meninggal. Dalam kehidupan modern, tantangan menuju husnul khotimah semakin besar. Kita hidup di tengah derasnya arus media sosial, hiburan, dan dunia digital yang sering membuat manusia lalai. Berapa banyak orang yang waktunya habis untuk scroll layar ponsel, tetapi lalai dari sholat? Berapa banyak yang sibuk mengejar dunia, hingga lupa menyiapkan akhirat? Tidak sedikit yang meninggal dunia dalam keadaan asyik dengan game, konser, atau pesta. Tanpa sempat mengingat Allah, ini adalah peringatan bagi kita semua, agar berhati-hati, jangan sampai teknologi dan kenikmatan dunia menjadi penghalang husnul khotimah. Maka, langkah praktis untuk mempersiapkan diri sangat penting. Pertama, jaga sholat 5 waktu, karena sholat adalah tiang agama sekaligus cahaya di akhirat. Kedua, perbanyak membaca Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang dengan syafaat bagi pembacanya. Ketiga, biasakan istighfar sebelum tidur, agar kita tidur dalam keadaan bersih dari dosa. Keempat, perbanyak sedekah dan amal jariah, karena pahala itu akan terus mengalir bahkan setelah kita wafat. Kelima, pilih lingkungan yang soleh, karena teman yang baik
akan menolong kita tetap berada di jalan yang benar. Keenam, biasakan zikir pagi dan petang, agar hati kita terbiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sahabat momentum senja, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi anugerah husnul khotimah. Beberapa doa yang diajarkannya di antaranya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan sebaik-baik amalku juga pada penghujungnya. Dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari pertemuan denganmu. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa, Ya Allah, tetapkanlah kami di atas iman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Husnul khotimah adalah dambaan, tetapi juga perjuangan. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Mungkin saat senyum, mungkin saat tangis. Bisa jadi berdiri, duduk, atau tidur. Karena itu, mari jadikan setiap hari seakan-akan hari terakhir, agar kita selalu siap menghadap Allah. Sahabat momentum senja yang dirahmati Allah, kehidupan ini bagaikan senja. Ia indah, tetapi sebentar. Setelah itu malam datang, dan kita memasuki dunia yang abadi. Semoga ketika malam kematian itu tiba, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Hati yang ridho, amal yang diterima, lisan yang mengucap syahadat, dan wajah yang bercahaya. Demikianlah pemirsa, perbincangan kita tentang meraih husnul khotimah, bekal terbaik menuju akhirat. Kita telah menyadari bahwa akhirat yang baik bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari upaya dan kesungguhan kita sepanjang hidup. Dari menjaga akidah, istiqomah dalam ibadah, menjauhi maksiat hingga berakhlak mulia, semua itu adalah serangkaian bekal berharga yang perlu kita siapkan. Ingatlah, kematian adalah kepastian. Namun kualitas kematian kita, apakah husnul khotimah atau tidak? Hanya tergantung pada pilihan dan usaha kita di dunia ini. Semoga setiap langkah, setiap nafas, dan setiap detik waktu yang kita miliki dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal terbaik menuju akhirat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Devi Yulia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Momentum Senja, menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.